Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Deril, Jevano, Rivano, Ega, Farel. Pastinya semuanya sehat dan baik-baik saja ya. Oke, kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini ya. Sebelum belajar, ayo sama-sama kita berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami mau belajar tentang firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan hikmat supaya mengerti firman Tuhan dan mampukan untuk kami bisa melakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, hari ini kita memasuki pembelajaran yang kedua dengan judul menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa mampu memahami alasan menghormati orang yang lebih tua. 2. Siswa mampu menunjukkan siapa saja orang yang lebih tua. 3. Siswa mampu menunjukkan sikap bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Anak-anak, coba perhatikan foto keluarga ini. Dalam sebuah keluarga, pasti ada anak, orang tua, dan juga ada orang yang lebih tua, yaitu kakek dan nenek. Kita hidup dengan mereka. Seperti kita menghormati orang tua, maka kita pun juga harus menghormati mereka, yaitu kakek dan nenek. Pertanyaannya, mengapa kok kita harus menghormati orang yang lebih tua? Jawabannya adalah karena menghormati orang yang lebih tua adalah perintah Allah. Dan itu harus kita lakukan. Mengapa? Supaya hati Tuhan menjadi senang. Anak-anak, orang tua bukan hanya ayah dan ibu saja loh ya, tetapi semua orang yang lebih tua. Lalu, siapa orang yang lebih tua itu? Yang pertama, seperti gambar ini, orang tua dari ayah dan ibu kita disebut kakek dan nenek. Yang kedua adalah paman dan bibi. Mereka adalah saudara dari ayah dan ibu kita. Ketiga, ketika kita berada di sekolah, maka orang yang lebih tua dari kita adalah bapak dan ibu guru kita. Dan mereka juga harus dihormati. Kemudian ada Pak Seha, Pak Pur, Pak Suhar. Mereka juga harus dihormati juga. Yang keempat, di lingkungan rumah, kita juga harus menghormati tetangga kita yang lebih tua. Sekarang kita akan bahas bagian C. Bagaimana cara kita menghormati orang yang lebih tua daripada kita? Misalnya, dengan cara bersikap yang sopan, mendengar ketika dinasehati dan tidak membantah. Lalu menyapa tetangga kita dengan ramah. Anak-anak, kita akan belajar contoh menghormati di dalam Alkitab. Kita akan belajar dari seorang rasul yang bernama Paulus. Paulus dulunya bernama Saulus. Dia lahir di Tarsus. Semasa mudanya Saulus tinggal di Yerusalem dan belajar tentang agama Yahudi dari guru Gamaliel. Setelah menjadi rasul Tuhan, Saulus diganti namanya menjadi Paulus. Selain menjadi seorang rasul yang tugasnya memberitakan Injil Tuhan,
Paulus juga bekerja sebagai tukang kemah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu hari Rasul Paulus bertemu dengan Timotius di kota Listra. Ibu Timotius bernama Eunike, nenek Timotius bernama Lois. Dari ibu dan neneknya, Timotius dididik menjadi seorang yang beriman kepada Tuhan. Timotius bukanlah anak kandung dari Rasul Paulus, namun Rasul Paulus sudah menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Oleh karena itu, Rasul Paulus senantiasa mendidik dan mengajarkan Injil kepada Timotius. Rasul Paulus mengajarkan Timotius supaya memperlakukan orang yang lebih tua sebagai bapa, memperlakukan orang yang lebih muda sebagai saudara, memperlakukan perempuan-perempuan tua sebagai ibu, memperlakukan perempuan-perempuan muda sebagai adik. Apabila menegur, mereka harus dengan kelembutan dan kemurnian. Timotius sangat menghormati dan mentaati ajaran Rasul Paulus. Timotius juga menyertai Rasul Paulus dalam memberitakan Injil ke Makedonia, Korintus, Tesalonika, dan ke Filipi. Nah, anak-anak, seperti Timotius menghormati ibunya, neneknya, bahkan Rasul Paulus, maka kita pun juga harus menghormati orang-orang yang lebih tua yang ada di sekitar kita. Oke anak-anak, dari materi yang sudah kita pelajari, Pak Udi merangkum. 1. Kita harus menghormati orang yang lebih tua, karena itu perintah Allah. 2. Orang yang lebih tua di sekitar kita adalah kakek, nenek, paman dan bibi, guru kita di sekolah dan tetangga kita. 3. Kita harus menghormati dengan cara bersikap sopan, menyapa dengan ramah, dan mendengarkan nasihatnya. Oke, sekarang Pak Udi kasih tugas untuk kalian kerjakan ya. Puji Tuhan anak-anak, Pak Udi sudah sampaikan materi pada hari ini. Saatnya kita akan mengakhiri pelajaran, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah belajar bagaimana menghormati orang yang lebih tua di sekitar kami. Tolong kami supaya bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan dengan baik, supaya hati Tuhan senang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kalian semua. Amin.